Weton Pahing bukanlah manusia biasa. Mereka adalah jiwa yang membawa beban cahaya takdir yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan darah waktu. Dalam dirinya mengalir kekuatan yang tak kasat mata, menembus batas antara dunia manusia dan alam gaib. Setiap langkahnya menggetarkan semesta. Setiap ucapannya bisa menjadi doa atau kutukan. Wilujeng rawuh wonten ing channel belajar bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dalam ajaran kejawen, setiap kelahiran memiliki pamor dan getaran spiritual yang berbeda. Ada yang membawa hawa adem, ada yang memancar panas, ada pula yang berdiri di antara keduanya menjadi jembatan antara terang dan gelap. Weton Pahing termasuk dalam golongan yang istimewa. Ia ibarat api yang diberi kesadaran, panas namun penuh cahaya, menyala namun memberi arah bagi yang tersesat. Orang yang lahir di hari Pahing dipercaya memiliki sinar batin yang kuat. Mereka mudah dikenali bahkan tanpa bicara karena auranya memancar tajam, membuat banyak orang menoleh tanpa tahu sebabnya. Namun di balik pesona itu ada perjalanan spiritual yang tidak mudah. Pahing sering ditarik antara dua dunia. Dunia lahir yang gemerlap dan dunia batin yang sunyi. Leluhur Jawa menggambarkan mereka sebagai anak lintang yang diutus untuk menerangi jalan banyak orang, meski harus membakar dirinya sendiri. Karena itu, banyak orang Pahing yang hidupnya penuh ujian, kesepian, kehilangan, disalahpahami, bahkan dikhianati. Namun semuanya bukan kutukan melainkan pematangan jiwa menuju takdir besar. Ketika Pahing mulai memahami dirinya, ia akan tahu bahwa kekuatan terbesar bukan pada kedikdayaan, melainkan pada ketenangan batin. Dari sana muncul daya tarik, kewibawaan dan rezeki yang seakan datang dari langit. Dalam bahasa leluhur, disebut wirid sangkan paraning dumadi, perjalanan jiwa untuk mengenali asal dan tujuan hidup. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas Weton Pahing, takdir besar sang pembawa perubahan. Siap, mari lanjut. Dalam keheningan malam, ketika udara berhenti bergetar dan daun-daun hanya berani bergerak pelan, semesta menyiapkan kelahiran yang tidak biasa. Hari itu disebut Pahing. Hari dengan getaran yang tinggi dan berwibawa, hari ketika pintu antara dunia halus dan dunia manusia terbuka, sedikit lebih lebar dari biasanya. Setiap bayi yang lahir di bawah naungan, Pahing membawa tanda di langit, bukan berupa bintang jatuh atau kilatan cahaya, melainkan getaran halus yang dirasakan oleh para makhluk tak kasat mata. Leluhur Jawa percaya, setiap manusia lahir dengan suara asalnya. Suara ini tak terdengar telinga, tetapi bisa dirasakan oleh makhluk dari dimensi lain. Suara orang, Pahing, terdengar kuat dan panas, seperti denting gamelan yang dipukul di tengah bara. Ia menarik perhatian banyak roh halus. Ada yang datang memberi hormat, ada pula yang menatap dari jauh dengan iri, sebab tidak semua jiwa diberi kekuatan sebesar itu. Energi kelahiran Pahing ibarat api yang berjiwa. Ia menyala terang, memberi arah, tapi juga bisa membakar bila tak dijaga. Dari sanalah muncul kekuatan spiritual alami yang sulit dijelaskan dengan logika. Sejak kecil, orang Pahing sering memiliki firasat yang tajam. Mereka bisa merasakan bahaya sebelum datang, bisa membaca suasana tanpa banyak bicara, dan sering bermimpi hal-hal yang kelak benar-benar terjadi. Dalam ilmu kejawen, hal itu disebut pawisik, bisikan halus dari alam ruhani. Namun kepekaan itu adalah anugerah sekaligus ujian. Semakin peka seseorang, semakin tipis pula jarak antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Karena itulah, orang Pahing sering mengalami masa-masa ganjil dalam hidupnya. Tidur yang gelisah, perasaan seolah diawasi, atau mengalami kejadian aneh yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Bagi mereka yang belum kuat batinnya, hal ini bisa menjadi beban berat. Tapi bagi yang mengerti, itulah tanda bahwa mereka dipilih. Leluhur berpesan, Pahing iku genikang bisa matanggilan ngobong. Pahing adalah api yang bisa menerangi sekaligus membakar. Maksudnya jelas, energi. Pahing bisa menjadi sumber penerangan bila diarahkan dengan kebijaksanaan, tapi juga bisa menjadi sumber kehancuran bila dikuasai oleh nafsu dan kesombongan.
Karena itu, orang pahing perlu belajar menundukkan diri, ngolah rasa, dan ngeraus ke jati diri, menyelami batinnya sampai menemukan keseimbangan antara kekuatan dan ketenangan. Seringkali mereka akan mengalami masa kesunyian jiwa, yaitu fase di mana dunia terasa hampa, semua orang menjauh, dan hanya suara batin yang menemani. Itu bukan kutukan, melainkan cara semesta membimbing mereka untuk kembali mengenali asalnya. Dalam kesunyian itulah, pahing akan mulai memahami bahwa hidupnya bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Bagi orang lain, pahing terlihat tegas dan berwibawa. Namun di balik itu ada kepekaan yang luar biasa. Mereka bisa menangis dalam diam, bisa marah tanpa suara, bisa berkorban tanpa mengeluh. Jiwa mereka besar, tapi tidak semua orang mampu memahami kedalamannya. Karena itu, banyak pahing yang merasa sendirian, padahal sebenarnya mereka sedang dijaga oleh kekuatan yang tidak tampak. Bila seorang pahing mau membuka hatinya dan berjalan dalam kesadaran spiritual, ia akan menjadi penyatu antara dua dunia. Dunia lahir yang berisik, dan dunia batin yang sunyi. Ia bisa menjadi pemimpin yang bijak, guru yang menenangkan, atau penyembuh yang menyalurkan energi suci dari alam halus. Semua itu bukan karena mereka mencari kekuasaan, melainkan karena jiwanya memang ditakdirkan untuk memimpin dengan cahaya. Dan sejak kelahiran itu takdir mereka telah ditulis, bahwa jalan hidup orang pahing tak akan mudah, tapi selalu bermakna. Bahwa setiap luka yang mereka alami adalah pintu menuju kebijaksanaan, dan bahwa di setiap kesepian mereka, selalu ada leluhur yang menjaga diam tapi nyata. Tidak ada cahaya yang lahir tanpa melewati gelap. Begitu pula jiwa-jiwa yang terlahir di bawah naungan Hari Pahing. Semesta telah menulis garis takdir mereka dengan tinta ujian. Sejak muda, kehidupan orang pahing seringkali terasa berat, seolah mereka ditarik oleh dua kekuatan. Satu mengangkat ke langit, satu lagi menarik ke tanah. Namun sesungguhnya kedua kekuatan itu sedang menempa kesejatian jiwanya. Banyak pahing yang hidupnya seperti ombak di lautan, kadang tinggi menjulang, kadang tenggelam dalam pusaran. Mereka bisa merasakan keberuntungan luar biasa di satu waktu, lalu tiba-tiba segalanya hilang tanpa sebab. Mereka bisa berada di puncak kepercayaan orang banyak, lalu dikhianati tanpa alasan yang jelas. Tetapi di balik semua itu, ada satu rahasia besar. Semesta sedang melatih keteguhan batin mereka. Dalam falsafah Jawa kuno disebutkan, sing kuat ora mung sing gagah, nanging sing tabah nalika dewekan. Yang kuat bukanlah yang berotot besar, tetapi yang tetap teguh saat sendirian. Begitulah hakikat ujian orang pahing. Mereka sering berjalan sendiri. Bahkan ketika hatinya hancur, tidak semua orang bisa memahami kedalaman rasa mereka, sebab dunia hanya melihat permukaannya ketegasan, keberanian atau karisma mereka. Padahal di balik itu, ada jiwa yang terus diuji untuk memahami arti sabar dan ikhlas yang sejati. Ada kalanya orang pahing kehilangan segalanya, harta, sahabat, bahkan arah hidup. Dunia terasa sunyi seolah semua pintu tertutup. Namun di saat seperti itulah roh leluhur mendekatkan diri. Dalam diam mereka memberi tanda. Lewat mimpi, lewat pertemuan aneh, atau lewat peristiwa kecil yang mengguncang hati. Karena bagi jiwa pahing, setiap cobaan bukan sekadar kesialan melainkan panggilan untuk naik tingkat. Mereka yang lahir di hari ini sering mengalami fase kematian batin, bukan mati raga, melainkan saat ketika ego, kesombongan, dan rasa memiliki diruntuhkan satu persatu. Inilah masa yang paling berat, sebab mereka dipaksa untuk melepas apa yang mereka cintai, agar bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam, ketenangan sejati. Ujian itu tidak pernah datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Tanpa disadari, setiap luka menjadikan orang pahing semakin kuat, semakin tenang, dan semakin bijak. Dalam kesunyian penderitaan, mereka belajar melihat dunia dengan mata batin, bukan mata duniawi. Mereka mulai mengerti bahwa segala kehilangan hanyalah bentuk lain dari pemurnian, bahwa semua yang pergi bukan musibah, melainkan cara semesta mengosongkan bejana jiwa agar siap menerima air kehidupan yang baru. Leluhur sering berpesan, pahing iku kudu lulus saka geni, pahing harus lulus dari api. Maknanya dalam api melambangkan cobaan, hanya jiwa yang tahan panas yang kelak memancarkan cahaya murni. Bila mereka melewati fase pahit ini dengan kesadaran, cahaya mereka akan berubah menjadi magnet kehidupan. Rezeki datang tanpa dicari, penghormatan muncul tanpa diminta, karena semesta mengenali jiwa yang sudah matang. Namun bila orang pahing gagal melewati ujian ini, jika mereka memilih dendam, marah, atau menyalahkan nasib, maka apinya akan membakar dirinya sendiri. Mereka akan kehilangan arah,
menjadi keras hati, dan merasa dunia tidak adil. Padahal sesungguhnya, mereka hanya menolak proses suci yang sedang berlangsung. Maka bagi setiap jiwa pahing yang kini sedang diuji, ingatlah, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Air mata yang jatuh di tengah malam disaksikan oleh para leluhur. Mereka tidak tidur, mereka menjaga, menuntun dan menunggu saatmu bangkit kembali. Karena di balik setiap kesulitan, sudah menunggu kemuliaan besar yang hanya pantas diterima oleh jiwa yang pernah melewati api kehidupan. Ketika pahing mampu tersenyum dalam derita, ketika ia mampu bersyukur dalam kesepian, maka saat itulah cahaya sejati dalam dirinya menyala. Dan dari situlah takdir besar mulai bergerak. Karisma tidak dapat dibuat-buat. Ia bukan hasil dari kepintaran berbicara atau kemewahan pakaian, melainkan pancaran batin yang telah melewati banyak ujian. Dan pada diri orang yang lahir di hari pahing, karisma itu sudah tertulis sejak mereka menghirup napas pertama. Mereka tidak memintanya, tapi semesta menaruh cahaya di matanya, cahaya yang membuat orang lain segan, menunduk, atau bahkan tak berani menatap terlalu lama. Leluhur berkata, "Wong pahing iku pada kaya lintang-lintang kang padhang nanging adhem." Orang pahing itu bagaikan bintang yang terang tapi dingin. Maknanya cahaya mereka menenangkan, tapi sekaligus menjaga jarak. Mereka bisa bersahabat dengan siapa saja, namun tetap menyisakan ruang hening di hatinya, yang tak bisa dijangkau orang lain. Di ruang hening itulah tinggal wibawa sejati mereka, pancar energi yang menjadikan pahing berjiwa pemimpin. Sejak muda, orang pahing sering menjadi tempat bergantung bagi banyak orang. Mereka bisa menenangkan teman yang gelisah, menasihati tanpa menggurui, bahkan memimpin tanpa merasa sedang memimpin. Karisma mereka bekerja dalam diam, bukan lewat paksaan, tapi lewat rasa hormat yang lahir dari hati orang lain. Inilah sebab mengapa banyak orang pahing ditakdirkan menjadi pemimpin alamiah, baik dalam keluarga, masyarakat, atau lingkup spiritual. Namun kekuatan ini bukan tanpa bahaya. Dalam diri pahing terdapat dua sisi yang saling menunggu keseimbangan, wibawa dan ego. Jika jiwa mereka masih dipenuhi keinginan untuk diakui, maka karisma itu akan berubah menjadi beban. Mereka akan haus kekuasaan, mudah tersinggung, dan kehilangan arah spiritualnya. Tetapi bila mereka sudah menyadari hakikat kepemimpinan, sejati bahwa memimpin bukan untuk menguasai, melainkan untuk melayani, maka cahaya mereka akan makin terang dan menjadi berkah bagi banyak jiwa. Leluhur mengajarkan pepatah kuno, "Datan kena kinira mung bisa dirasa." Karisma itu tidak dapat diukur, hanya bisa dirasakan. Itulah kekuatan pahing. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk mengubah keadaan. Satu kalimatnya bisa menenangkan kerusuhan. Satu tatapannya bisa menembus kebohongan. Satu senyumnya bisa menguatkan hati yang hampir menyerah. Karena energi mereka tidak datang dari dunia lahir, melainkan dari jiwa yang telah disentuh oleh semesta. Orang pahing juga memiliki daya spiritual yang disebut pangaribawa, kemampuan alami untuk memengaruhi getaran di sekelilingnya. Ketika mereka tenang, suasana sekitar ikut tenang. Ketika mereka marah, udara menjadi berat dan tak nyaman. Karena itu, leluhur menasihatkan agar orang pahing selalu menjaga rasa, sebab apapun yang mereka rasakan akan memengaruhi banyak orang. Mereka adalah pusat pusaran energi, dan keseimbangan dunia kecil di sekitarnya tergantung pada ketenangan batinnya. Dalam perjalanan hidupnya, pahing akan sering diuji dengan tanggung jawab besar. Mereka akan ditempatkan di posisi yang menuntut kebijaksanaan, mengatur, memutuskan, dan membimbing. Tugas ini bukan hadiah, melainkan amanah. Sebab semakin tinggi posisi seseorang, semakin halus pula ujian yang datang, godaan kehormatan, kekuasaan, dan keserakahan. Hanya orang yang mampu nyandak rasalan, ngendaleni hawa nafsu, menahan diri dan menguasai hawa nafsu, yang dapat menjaga cahaya kepemimpinannya tetap murni. Ketika seorang pahing telah matang dalam jiwa, ia tidak lagi butuh pengakuan. Ia tidak perlu dihormati untuk merasa berharga. Ia tahu bahwa memimpin bukan tentang tinggi duduknya, tapi dalamnya makna tiap langkahnya. Ia akan menjadi sosok yang menenangkan tanpa kata, menguatkan tanpa menyentuh, dan menuntun tanpa memerintah, seperti air yang menyejukkan batu panas. Kehadirannya menjadi obat bagi hati yang letih. Disitulah letak kepemimpinan sejati pahing, kepemimpinan yang tidak lahir dari ambisi, tapi dari kasih sayang semesta. Dan saat mereka menjalani laku itu dengan penuh kesadaran, alam akan merestui langkahnya. Orang-orang akan datang mencari petunjuk, bukan karena mereka diminta, tapi karena jiwa pahing memang bersinar seperti lentera di tengah malam. Karisma mereka adalah cermin dari perjalanan panjang, dari luka menuju cahaya, dari keangkuhan menuju kerendahan hati.
Mereka yang pernah jatuh kini berdiri bukan untuk menguasai, melainkan untuk menjaga. Dan dari titik itulah, lahir pemimpin sejati yang tidak hanya dihormati manusia, tetapi juga dihormati oleh alam dan para leluhur. Dalam ilmu kejawen rezeki bukan hanya soal harta atau kemewahan dunia. Rezeki sejati adalah ketenangan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Dan pada diri mereka yang lahir di bawah weton pahing, rezeki itu mengalir dengan cara yang misterius kadang datang, dari arah yang tidak disangka, kadang pergi dengan cepat seperti embun tersapu matahari. Namun satu hal pasti, getaran rezeki pahing sangat kuat dan besar. Orang tua Jawa zaman dahulu sering berkata, "Wong pahing kui gampil kasil nanging gampang ucul." Orang pahing mudah berhasil, tapi juga mudah kehilangan. Makna kalimat itu bukan kutukan, melainkan pesan tentang keseimbangan. Rezeki besar memang ditakdirkan bagi mereka, tapi hanya akan menetap jika jiwa mereka bersih dari pamrih. Bila batinnya keruh oleh kesombongan atau serakah, semesta akan menarik kembali anugerah itu seketika, karena alam tidak memberi kekayaan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga dan disebarkan. Serius already, daya rezeki orang pahing berasal dari getaran spiritual yang hangat dan menarik. Berdigit seperti magnet bagi keberuntungan. Banyak yang tanpa sadar merasa nyaman di dekat pahing, dan dari rasa nyaman itu mengalir kepercayaan, peluang dan keberkahan. Bila mereka berdagang, pembeli datang seolah dipanggil. Bila mereka bekerja, atasan mudah memberi kesempatan. Bila mereka berkarya, hasilnya menyentuh hati orang lain. Semua itu adalah bentuk pancar rezeki pusat energi, keberuntungan yang diciptakan oleh keseimbangan hati dan tindakan. Namun keberkahan besar selalu datang bersama ujian besar. Banyak pahing yang diuji dengan kehilangan, usaha yang jatuh mendadak, uang yang lenyap, atau pengkhianatan dari orang terdekat. Tapi justru dari sana, mereka belajar tentang makna hakiki kepemilikan, bahwa rezeki tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk untuk menguji apakah hati kita masih bersyukur. Bila pahing mampu menerima kehilangan dengan ikhlas, semesta akan menggantinya berkali lipat, dalam bentuk yang lebih abadi kehormatan, kebijaksanaan, dan ketenangan jiwa. Leluhur sering mengingatkan, sing sugi ora amarga banda, nanging amarga berkah. Kaya sejati bukan karena banyak harta, tapi karena banyak berkah. Inilah prinsip hidup yang menjaga keseimbangan pahing. Sebab kekuatan rezeki mereka bukan dari kerja keras semata, melainkan dari getaran doa dan ketulusan. Ketika orang pahing memberi, ia tidak kehilangan. Ketika mereka menolong, mereka justru ditolong. Alam seperti mengenali mereka sebagai tangan kanan semesta yang menyalurkan berkah, bukan menahan untuk diri sendiri. Pahing juga dikenal memiliki tuah wibawa yang membawa keberuntungan bagi sekelilingnya. Rumah yang ditinggali mereka terasa damai. Usaha yang mereka sentuh sering tumbuh. Bahkan orang yang dekat dengan mereka pun ikut mendapatkan getaran keberkahan. Tapi ini hanya terjadi ketika batin mereka bersih dan tidak iri pada nasib orang lain. Sebab iri adalah racun bagi energi pahing. Ia mematikan aura rezeki yang seharusnya mengalir deras. Dalam perjalanan hidupnya, orang pahing biasanya mengalami dua fase besar, fase kekurangan yang mendidik dan fase kelimpahan yang menguji. Pada fase pertama, mereka belajar tentang kesabaran dan makna kerja keras. Pada fase kedua, mereka diuji dengan tanggung jawab apakah akan tetap rendah hati atau terperangkap dalam kesombongan. Yang berhasil melewati dua fase itu, hidupnya akan menjadi berkah bagi banyak orang. Rezeki mereka mengalir tidak hanya lewat harta, tapi juga lewat ilmu, doa, dan cahaya batin yang menenteramkan siapapun yang mengenalnya. Misteri terbesar takdir pahing terletak pada hubungan mereka dengan hukum alam. Apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun niatnya, akan cepat kembali kepada mereka. Jika mereka menanam kebaikan, balasannya datang cepat dan berlipat. Namun bila mereka menebar kebencian, akibatnya pun tak akan menunggu lama. Itulah sebabnya orang pahing harus selalu berhati-hati dalam berkata dan berpikir karena semesta mendengar setiap bisikan hati mereka. Dan bila akhirnya mereka mampu menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara memberi dan menerima, maka takdir pahing akan mencapai puncaknya, menjadi penarik rezeki alamiah yang hidupnya penuh keajaiban. Mereka tidak perlu berlari mengejar dunia yang akan datang menghampiri mereka. Karena ketika hati bersih, langkah ringan, dan doa tulus, seluruh jagat raya ikut bekerja untuk membuka jalan rezeki. Itulah rahasia pahing, bahwa kekayaan sejati tidak datang dari tangan, tapi dari jiwa yang sudah menyatu dengan restu semesta. Setiap manusia dilahirkan dengan tugasnya masing-masing di jagat raya ini. Ada yang ditakdirkan menjadi penjaga,
Ada yang menjadi penyembuh, ada pula yang menjadi penggerak perubahan. Dan di antara seluruh weton dalam perhitungan Jawa, Pahing termasuk dalam golongan pembawa getaran perubahan besar. Mereka bukan hanya hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangunkan kesadaran orang lain. Meski kadang caranya tidak mudah dan jalannya penuh luka, weton Pahing memiliki kanda batin atau panggilan jiwa yang kuat. Dalam diri mereka ada sesuatu yang mendorong untuk berbuat lebih dari sekadar mencari kebahagiaan pribadi. Mereka ingin memberi makna, ingin menuntun, ingin menggerakkan. Tak jarang, tanpa mereka sadari, kehadiran mereka mampu mengubah arah hidup orang lain. Ada yang tiba-tiba menemukan jalan rezekinya setelah bertemu Pahing. Ada yang terinspirasi untuk meninggalkan keburukan. Ada pula yang kembali percaya pada doa karena mendengar kata-kata sederhana dari seorang Pahing. Namun perjalanan menuju peran spiritual ini tidaklah ringan. Orang Pahing sering diuji lewat penderitaan dan kehilangan agar batinnya matang dan jiwanya kuat. Dalam ilmu kejawen, ujian semacam itu disebut tumbal jiwa. Pengorbanan batin agar seseorang layak menerima kekuatan besar. Mereka mungkin pernah dikhianati, ditinggalkan, atau disalahpahami. Tapi semua itu adalah cara semesta mengikis ego dan kesombongan, agar ketika waktunya tiba, Pahing bisa memimpin tanpa pamrih, menuntun tanpa merasa lebih tinggi, dan menolong tanpa mengharapkan balasan. Dalam dunia spiritual Jawa, aura Pahing sering diasosiasikan dengan warna merah keemasan melambangkan semangat, keberanian, dan daya hidup yang tinggi, namun juga mengandung unsur kesucian dari cahaya ilahi. Mereka yang sudah menyadari kekuatan, batinnya akan memancarkan karisma yang menenangkan. Tatapan matanya menembus, suaranya membawa ketegasan, tapi di balik itu semua ada kelembutan yang memulihkan. Banyak orang datang pada mereka bukan untuk mencari uang atau jabatan, tapi untuk mencari arah dan ketenangan. Pahing sejati bukan pemimpin yang berteriak, melainkan pemimpin yang didengarkan karena wibawanya lahir dari ketulusan. Mereka tidak memaksa orang lain ikut, tapi orang akan datang dengan sendirinya, karena merasakan cahaya dalam sikapnya. Inilah bentuk kepemimpinan spiritual, memimpin dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Dalam laku batin Jawa, Pahing sering dianjurkan untuk memperkuat pancer, pusat diri, dengan tapa berata ringan, seperti puasa Senin Kamis, bangun di waktu sepertiga malam, atau sekadar meluangkan waktu berdiam diri di bawah langit tanpa gadget dan kebisingan. Di saat sunyi itulah energi leluhur turun, menuntun arah hidup dan memperkuat getaran spiritual mereka. Bila mereka menolak panggilan batin ini dan hidup terlalu sibuk dengan dunia, maka kekuatannya akan berbalik menjadi kebingungan, stres, dan perasaan kehilangan arah. Karena sejatinya, jiwa Pahing tidak bisa sepenuhnya hidup di dunia yang terlalu duniawi. Mereka membutuhkan ruang untuk menyatu dengan keheningan. Ketika seorang Pahing sudah mencapai tahap kesadaran ini, mereka akan menyadari bahwa kekuatannya bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menerangi dunia. Mereka bisa menjadi guru, penyembuh, pemimpin, seniman, atau bahkan orang biasa yang menebarkan kebaikan lewat tindakan kecil sehari-hari. Tapi di setiap langkahnya, selalu ada sesuatu yang bergetar, sebuah pesan halus yang membuat orang di sekitarnya berubah. Kadang cukup dengan kehadiran mereka saja, ruangan yang tegang menjadi tenang, hati yang kusut menjadi lapang, dan pikiran yang kacau kembali jernih. Peran ini tentu berat, banyak Pahing yang merasa sendirian, karena tidak semua orang memahami jalan hidupnya. Tapi disitulah keistimewaannya. Mereka tidak butuh banyak pengakuan, karena semesta sendiri yang menjadi saksi. Apa yang mereka lakukan akan selalu meninggalkan jejak, meski mungkin tidak langsung terlihat, namun perubahan yang mereka tanamkan akan tumbuh seiring waktu, seperti benih di tanah yang tenang, menunggu hujan untuk menumbuhkan kehidupan baru. Dalam primbon Jawa ada wejangan yang berbunyi, Wong Pahing iku dadi lintang kang ora ketoking wayah awan, nanging madhangi wengi sing peteng. Orang Pahing adalah bintang yang tak terlihat di siang hari, tapi menerangi malam yang gelap. Begitulah hakikat peran mereka di dunia. Tidak selalu terlihat, tidak selalu dipuji, tapi kehadirannya menjadi penerang bagi banyak jiwa yang sedang tersesat. Dan ketika waktunya tiba, semesta akan menempatkan mereka di posisi tertinggi. Bukan karena mereka mencarinya, tapi karena mereka pantas mendapatkannya. Weton Pahing adalah simbol dari perjalanan jiwa. Dari penderitaan menuju pencerahan, dari ambisi menuju kebijaksanaan, dari manusia biasa menjadi pembawa cahaya. Mereka lahir bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk mengubah hidup banyak orang dengan getaran doa, cinta, dan kesadaran spiritual yang tulus. Itulah takdir sejati mereka, takdir yang tak semua orang mampu memikul,
Tapi bila dijalani dengan ikhlas, akan menjadikan mereka legenda di hati semesta. Pada akhirnya, perjalanan orang Pahing adalah kisah tentang jiwa yang mencari kesempurnaan. Mereka lahir membawa cahaya besar, melewati gelap untuk menemukan terang. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap ujian menjadi pemurnian, dan ketika mereka telah melewati semuanya dengan sabar, mereka akan berdiri tegak sebagai pribadi yang matang dihormati manusia dan dirahmati semesta. Weton Pahing bukanlah takdir biasa. Iswa dari panggilan tro, tanda dari langit bahwa seseorang ditugaskan untuk lebih dari sekadar hidup tapi untuk menerangi kehidupan itu sendiri. Dalam diam mereka berdoa, dalam senyum mereka menyembuhkan, dan dalam langkah mereka, dunia berubah perlahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.